Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS Level Paladin WoW Breaks Logic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Sialan pun menyebut bahwa mereka hanya memperhatikan Xiaoyi dan tidak ada niatan untuk bertarung lagi. Dan mereka semua pun kini berbondong-bondong menekan tombol menyerah. Kontestan lain pun menyebut bahwa Xiaoyi terlalu peduli tentang kemenangan. Dan mereka bertanya-tanya apa yang seharusnya mereka lawan setelah mereka semua pergi. Setelahnya, Zhao Yi pun tiba-tiba tumbang dengan tubuh penuh darah. Tang Ling pun segera mendekat dan melihat kondisi Zhao Yi yang penuh dengan luka. Zhao Yi di sisa-sisa kesadarannya menyebut bahwa dirinya sudah kehabisan mana. Kalau mereka memanfaatkan kesempatan ini, dirinya sudah tidak sanggup lagi menahan mereka. 3 posisi teratas sudah mereka dapatkan. Mereka sudah mengamankan posisi pertama. Dengan ini dirinya tidak mempermalukan Universitas Sokang sebagai kapten. Kemudian pembawa acara pun menyebut bahwa Universitas Sokang mendapatkan 500.000 poin dan mengamankan posisi pertama dalam pertandingan survival. Universitas Qingjing mendapatkan 200.000 poin dan berada di posisi kedua. Sementara itu Universitas Modu mendapat 100.000 poin di posisi ketiga. Kompetisi mahasiswa baru telah digelar selama 183 kali. Telah menghasilkan banyak talenta jenius dalam sejarah negara mereka. Kebanyakan bakat-bakat ini tumbuh menjadi tulang punggung dari negara mereka. Tidak hanya mewakili negara mereka, tapi juga menopang harapan umat manusia. Kemudian saat ini para peserta dari universitas lain menyebut bahwa mereka bisa memilih perlengkapan set epic besok. Mereka sudah bisa bersantai setelah bertempur selama 20 hari. Di sisi lain, kondisi Zhao Yi kini telah membaik. Dan saat ini, sebuah notifikasi sistem menyebut bahwa kompetisi nasional mahasiswa telah berakhir dan misi telah diselesaikan. Sistem pun mengucapkan selamat karena telah mengamankan peringkat pertama dalam 3 pertandingan. Dan hadiah akan segera diberikan. Pertama, mendapat Divine Grade Taken Sword Heart peringkat S+. Kedua, mendapat Divine Grade Skill Blade Flash peringkat S. Ketiga, mendapat Divine Grade Treasure Continental Salactic peringkat S+. Dan keempat, mendapatkan 50 free point atribut dan 50 skill point. Menurut Zhao Yi, Divine Grade Talent, Divine Grade Treasure, dan Divine Skill sangat menarik. Kompetisi berjalan selama 20 hari. Dan dirinya harus mengamankan posisi pertama di semua pertandingan untuk bisa menyelesaikan misinya. Ini lebih sulit daripada ujian masuk membunuh Pangeran Demon. Dan ini sangat bagus. Pertama, Divine Sword Heart peringkat S+, Blood Flash peringkat S, dan Continental Salactic yang merupakan skill peringkat S+. Dan harta karun ini, dirinya pasti akan bertambah kuat dengan ini. Lalu di saat Zhao Yi menerima semua hadiah ini, Zhao Yi merasakan sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Zhao Yi pun menyadari bahwa ini adalah kekuatan dari Divine Sword Heart. Dan semua informasi gerakan dan keahlian berpedang mulai menyatu dengan tubuh Zhao Yi. Kemudian berpindah di sebuah arena latihan. Zhao Yi pun kini mulai meregangkan badannya dengan mencoba teknik berpedangnya. Zhao Ye pun menilai ayunan biasa bisa menghasilkan kerusakan sebesar ini.
Ini sangat luar biasa. Dan Divine Sword Heart sepertinya meningkatkan semua kemampuan miliknya yang lainnya. Selain itu, pedang ini jauh lebih tajam daripada saat menggunakan Weapon Blessing. Efek ini hanya muncul saat telah mencapai tingkatan tertentu. Ini adalah Sword Aura. Sword Aura adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh oleh ahli pedang lewat latihan tanpa henti. Tapi dirinya bisa langsung mendapatkannya. Padahal dirinya sama sekali tidak tahu cara menggunakan pedang. Tapi rasanya dirinya sudah seperti ahlinya. Kalau dirinya belajar teknik berpedang, tidak akan ada orang yang bisa menghentikan dirinya. Tebasan biasa hanya menghasilkan 1 damage. Tapi skill Blade Flash bisa memberikan 18 damage dalam sekali tebasan. Damage-nya juga akan meningkat saat Blade Flash ikut naik. Tapi ini semua cuma sebatas teori. Dirinya harus bertarung dengan ahli pedang untuk bisa menilai peningkatan yang diberikan Divine Sword Heart pada dirinya. Kemudian Jiang Churan pun datang dan mengatakan bahwa Jiao Yi memanggilnya jauh-jauh ke sini untuk bertarung. Menurut Jiao Yi, sebagai pewaris keluarga Jiang, Jiang Churan sudah berlatih menggunakan pedang sejak berusia 3 tahun di bawah seorang ahli pedang. Dia butuh latihan selama bertahun-tahun untuk mendapatkan gelar sebagai ahli pedang jenius. Lalu Jiang Churan sendiri menilai bahwa dalam hal kekuatan, Jiao Yi sudah jelas lebih kuat. Namun Jiang Churan yakin dengan kemampuan berpedangnya. Lalu Jiao Yi pun meminta Jiang Churan untuk tidak segan-segan menyerang dirinya. Jiang Churan pun seketika maju dan meminta Jiao Yi untuk berhati-hati. Dan tebasan pertama Jiang Churan pun dilepaskan. Serangan ini segera diblokir Jiao Yi hingga aksi balas serangan pun dimulai. Lalu Jiao Yi pun memasukkan pedangnya ke sarung dan seketika melepaskan skill Blade Flash. Namun Jiang Churan segera menghindari jalur serangan Jiao Yi. Di saat itu Jiang Churan menyadari bahwa gerakan itu tidak salah lagi. Bahkan bakat berpedang Jiao Yi juga seluar biasa ini. Lalu tiba-tiba sebuah serangan datang, namun Jiang Churan bisa mengantisipasinya dan segera memberikan serangan balasan berupa skill Shadow Demon Sword. Namun Jiao Yi juga dengan apik memblokir semua serangan ini dengan pedangnya. Lalu dari sisi arena, nyatanya pertarungan ini disaksikan oleh Wu Mang. Wu Mang pun bertanya apakah dirinya lagi bermimpi. Sejak kapan Jiao Yi sejago ini dalam menggunakan pedang? Pergerakan Jiao Yi sangat luas dan kuat. Setiap serangannya memancarkan kesucian dan kemurnian. Sedangkan serangan Jiang Churan sangat cepat dan tidak bisa diprediksi. Sepertinya Jiang Churan mampu melawan Jiao Yi, tapi ini bisa terjadi karena Jiang Churan memiliki skill berpedang tinggi. Sementara Jiao Yi dengan sengaja menahan statusnya agar setara dengan Jiang Churan. Bahkan gelombang kejut dari serangan Jiao Yi sudah cukup untuk melukai lengan Jiang Churan. Hingga pada akhirnya Jiang Churan menyerah kepada Jiao Yi. Jiao Yi pun bertanya apakah Jiang Churan baik-baik saja. Jiang Churan pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja, hanya saja agak capek. Lalu di saat itu Wu Mang mendekat dan memuji Jiao Yi yang luar biasa. Tidak dirinya duga Jiao Yi juga jago dalam menggunakan pedang. Dirinya belum pernah melihat Jiao Yi menggunakan pedang sebelumnya. Jiao Yi pun hanya tertawa menanggapinya dan menyebut bahwa dirinya punya skill rahasia. Dalam pikiran Jiao Yi, syarat untuk mendapatkan bakat baru sangat ketat. Tidak ada pencapaian yang bisa memecah rekor di dalam abis atau upacara kelas. Pasti bakal aneh kalau ada orang yang tiba-tiba mendapatkan bakat baru. Dengan ini Jiao Yi sebaiknya berpura-pura saja. Lalu Jiao Yi pun bertanya apakah Wu Mang membutuhkan sesuatu. Wu Mang pun mengatakan bahwa dirinya datang untuk membawa Jiao Yi ke upacara perjamuan. Dan satu hal lagi, Feng He sudah mati. Saat penyelidik menemukan mayatnya, dia sudah melakukan tindakan bunuh diri di asramanya. Berdasarkan pernyataan para murid, dia yang menjanjikan sumber daya grade S dan memberikan telur kumbang yang membuat mereka bisa bertemu dengan mudah. Sebagai bayaran karena sudah menaruh telur kumbang di baju mereka, mereka pun sudah tidak tahu apa-apa. Jiao Yi pun bertanya apakah tidak ada petunjuk lain. Wu Mang pun meminta Jiao Yi untuk tidak khawatir. Aliansi akan menyelidiki semua orang yang berhubungan dengan Feng He dalam 10 tahun terakhir. Hasilnya akan diumumkan minggu depan.
Lalu Wumeng pun mengajak Jiao Yi ke perjamuan karena akan segera dimulai. Mereka yang berada di atas kekuasaan akan hadir. Mereka ingin merekrut Jiao Yi ke dalam guild mereka. Sesampainya di perjamuan, Wumeng kembali mengatakan bahwa untuk merekrut mereka, orang-orang akan menawarkan kondisi mewah, wanita, kekuasaan, dan sumber daya. Setelah mereka menerimanya, mereka akan terikat pada guild. Sebagai mentor tim Universitas Sokang, dirinya tidak akan menentang siapapun yang bergabung dengan guild. Tetapi mereka harus membuat pilihan dengan hati-hati. Lalu kini seorang wanita meminta perhatian semua orang. Diketahui wanita ini adalah Feng Hao dari Xiayan kelas aliansi. Feng Hao pun menyebut bahwa mereka adalah 10 siswa teratas dalam kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional tahun ini. Tidak mudah bagi mereka untuk mencapai level ini. Karena itu mereka masing-masing akan menerima hadiah dari aliansi kelas Xiayan. Masing-masing kartu bank ini berisi 20 juta dalam mata uang yang disediakan oleh aliansi. Selain itu, semua tingkat otoritas mereka akan diangkat ke anggota eksternal elit dalam aliansi mereka. Anggota eksternal elit, otorisasi tertinggi yang tersedia bagi mereka yang berada di luar anggota inti. Mereka akan menikmati diskon 80% saat membeli ramuan atau peralatan apapun di basis pasokan di negara ini. Tentunya, jika ada di antara mereka yang ingin menjadi anggota inti aliansi, mereka dapat menghubungi dirinya secara langsung. Lalu di saat itu Jiao Yi pun menilai, mereka semua mendapatkan masing-masing 20 juta. Dengan 100 kontestan maka totalnya adalah 2 miliar. Aliansi kelas Xiayan benar-benar sangat murah hati. Tapi ini adalah cara paling efektif untuk menunjukkan kekuatan. Lalu orang-orang juga mengatakan bahwa hadiah untuk 3 tempat teratas di pertandingan individual, tim dan survival akan diumumkan besok. Kemudian Feng Hao pun mengangkat gelasnya dan mengatakan bahwa saat ini biarkan pesta dimulai. Feng Hao meminta semua orang untuk menikmati makanannya. Lalu orang-orang pun mengucapkan selamat kepada Universitas Sokang karena telah mengambil tempat pertama di kompetisi pertukaran. Dan mengajak mereka semua untuk bersulang. Lalu anggota Universitas Sokang pun menyebut bahwa ini semua berkat Jiao Yi. Mereka berhasil mengamankan tempat pertama. Wumeng pun membenarkan hal itu. Tanpa Jiao Yi, mereka mungkin berakhir di tempat terakhir di antara 3 sekolah teratas. Lalu Song Xialan pun mengajak Jiao Yi untuk bersulang. Jiang Churan dan Tang Ling pun juga ingin bersulang dengan Jiao Yi. Dan nyatanya semua orang ingin bersulang dengan Jiao Yi. Jiao Yi yang melihat hal ini pun tersenyum dengan cemas dan menyebut bahwa mereka semua mencoba membuatnya mabuk. Lalu di saat itu Wei He dan rekannya pun berjalan ke arah Jiao Yi. Dan menyebut jika bukan karena Jiao Yi, dirinya tidak akan bisa bertahan sampai penyembuh itu datang. Jiao Yi menyelamatkan hidupnya. Jika Jiao Yi membutuhkan bantuan dirinya di masa depan, dirinya tidak hanya memberikan hidupnya, tapi hidup mereka juga. Lalu Jiang Churan yang melihat situasinya menilai bahwa Jiao Yi sepertinya telah mendapatkan beberapa penggemar khusus lagi. Dan di tengah-tengah mereka tiba-tiba Wang Suwang datang dan mengatakan bahwa dirinya juga akan melakukan hal itu. Di samping itu, dari kejauhan Xiao Bai pun bertanya kepada ayahnya apakah hanya dirinya yang merasa atau apakah kehadiran Jiao Yi terasa lebih kuat. Zhao Heng pun menyebut bahwa ini bukan kesalahan. Kehadirannya telah melampaui sebagian besar kelas kebangkitan kedua. Xiao Bai pun kaget mendengarnya dan menyebut bahwa ini lewat beberapa hari saja. Zhao Heng pun menyebut bahwa perubahan drastis seperti itu berarti kekuatannya telah meningkat lagi. Ini adalah kemajuan yang menakutkan. Lalu keesokan harinya, sebuah pesawat jet datang untuk menjemput mereka. Lalu Feng Hao pun meminta semua orang untuk masuk. Mereka harus menerima hadiah mereka di kantor pusat kelas Xiayan. Markas besar ini terletak di daerah pegunungan kota Qingjing. Mereka hanya dapat masuk dengan jet tempur yang diizinkan. Lalu saat masuk, anggota cadangan dari Universitas Sokang sangat takjub dengan jet ini. Ini adalah jet Phantom X-1000 yang terbaru. Namun Jiao Yi nampak bingung dengan hal ini. Jiang Churan pun menjelaskan bahwa Phantom X-1000 adalah model terbaru yang diproduksi oleh perusahaan produksi seluler terbesar di negara mereka. Phantom ini dapat mencapai Mach 3 hanya dalam 10 detik setelah pengapian. Junior pun membenarkan hal itu.
Satu kursi saja biayanya sudah 1 miliar. Lalu Feng Hao pun meminta mereka untuk duduk dengan baik dan kencangkan sabuk pengaman. Dan seketika mereka pun berangkat. Dan karena kecepatan ini Junior pun sampai terjatuh dari kursinya. Begitu juga dengan Jiang Churan yang seketika berpindah duduk ke pangkuan Jiao Yi. Setelahnya, Zhao Ye pun mengakui bahwa jet ini sangat cepat. Area gunung ini berjarak 20 km dari Universitas Qingjing dan hanya membutuhkan waktu 20 detik untuk sampai ke sini dengan kecepatan penuh. Kemudian sesampainya di sebuah fasilitas, Feng Hao menjelaskan bahwa ada 40 lorong permukaan di gunung bersama dengan 15 udara. Semua kendaraan udara harus menjalani pemindaian penuh sebelum masuk, sehingga ada antrian. Lalu setelah mengantri, petugas pun menyebut bahwa kendaraan dari aliansi Xiayan telah diberikan akses khusus dan telah diizinkan. Lalu setelah kendaraan masuk, mereka pun kini disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Jiang Churan pun merasa bahwa itu adalah bendera dari Universitas Jing. Feng Hao pun menyebut bahwa itu pulau terapung dari Universitas Qingjing. Ada banyak legion dan guild yang membangun pangkalan mereka di daerah pegunungan. Zhao Ye pun menilai bahwa pulau terapung aliansi kelas menunjukkan aktivitas mana yang lebih kuat. Sepertinya setiap pulau memiliki pertahanan tambahan. Lalu mereka pun kini tiba di kantor pusat. Lalu seseorang menyapa mereka. Wang Xuannya melihat hal ini seketika kaget karena itu seekor naga. Seseorang pun menyebut bahwa untuk mengambil ras legendaris rata-rata level 60 sebagai hewan peliharaan, mereka pasti dari kelas yang kuat. Kemudian Feng Hao mengatakan bahwa mereka semua akan menuju ke kantor untuk menerima imbalan mereka. Para pelayan akan membawa mereka ke sana. Lalu Feng Hao pun memanggil Jiao Yi. Karena Jiao Yi di tempat pertama dalam pertandingan individu, kelompok, dan survival, dirinya secara pribadi akan membimbing Jiao Yi untuk mengklaim hadiahnya. Feng Hao juga menyebut bahwa Jiao Yi telah mencapai hasil yang luar biasa. Mereka sangat tertarik pada Jiao Yi. Feng Hao pun bertanya apakah Jiao Yi akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi kelas. Jiao Yi pun meminta maaf, tapi dirinya tidak tertarik untuk bergabung dengan kekuatan apapun saat ini. Feng Hao bertanya, tidakkah Jiao Yi setidaknya mendengarkan dulu penawaran dari mereka? Inilah yang diimpikan oleh banyak orang, dan mereka memiliki sangat sedikit aturan. Jiao Yi pun menyebut bahwa itu tidak perlu. Dalam pikiran Jiao Yi, sedikit peraturan tetap masih aturan, dan dirinya hanya di tahun pertamanya. Jiao Ye pun merasa bahwa dirinya masih belum bisa mengikat dirinya. Lalu Feng Hao pun menyebut bahwa jenius selalu membuat keputusan sendiri. Selain itu, Jiao Ye memiliki 3 hadiah. Pertama, untuk memenangkan pertandingan individu dengan senjata kelas legendaris yang dibuat khusus. Kedua, pertandingan tim dengan hadiah 1 set lengkap peralatan kelas epic yang dibuat khusus. Terakhir, untuk pertandingan survival, Jiao Yi dapat memilih item apapun dari brankas aliansi. Dengan ini dirinya akan membawa Jiao Yi untuk bertemu Master Qijun, penempa senjata peringkat tertinggi di aliansi. Dia akan menempa senjata khusus untuk Jiao Yi. Dan ruangan ini adalah ruang penempaan Master Qijun. Dan saat pintu ruangan dibuka, Feng Hao menyebut bahwa di sini agak sedikit panas. Lalu Feng Hao pun menyapa Master Qijun dan memberitahu Qijun bahwa juara individu ada di sini. Lalu Qijun pun bertanya apakah dia adalah Jiao Yi. Jiao Yi pun menyapa Master Qijun dan membenarkan hal itu bahwa dirinya adalah Jiao Yi. Qijun pun menyebut bahwa dengan level Jiao Yi yang saat ini masih di level 23, mengikuti standar 5 level per kelas, dirinya akan menempa senjata kelas legendaris level 25 untuk Jiao Yi. Qijun pun bertanya jenis senjata apa yang Jiao Yi inginkan. Adakah karakteristik, efek, atau persyaratan khusus? Jiao Yi pun menyebut bahwa dirinya ingin longsword yang meningkatkan atribut strength dan wisdomnya. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.